Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan satu cerita yang amat indah, yakni tentang cerita anak yang hilang. Suatu ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut terhadap Yesus, karena Yesus sering bertemu dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai, dan makan bersama dengan mereka. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menceritakan 3 perumpamaan di hadapan mereka untuk menyadarkan mereka. Pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, diikuti dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Permenungan kita tentang anak yang hilang pada hari ini kita perdalam dengan judul anak yang sesat. Kita pakai kata sesat untuk menghindari kata hilang yang mungkin tidak disengaja atau oleh karena suatu alasan tertentu maka hilang. Kita juga tidak pakai kata tersesat karena mungkin tidak sengaja tersesat. Tetapi anak yang sungguh sesat, yang sengaja, yang dengan kehendak hatinya ingin pergi menjauh dari rumah bapaknya. Sehingga kita fokuskan permenungan kita pada judul anak yang sesat. Saudara-saudari terkasih, cerita atau perumpamaan ini menjadi sangat menarik karena bisa merupakan cerita dari setiap orang dengan 1001 macam pelanggaran atau penyelewengan dari kehidupan yang seharusnya tetap bersama dengan Bapa di rumahnya. Cerita ini menjelaskan kepada kita bagaimana suasana bila orang menjauh dari Bapa, bila orang meninggalkan rumah Bapa, bila orang ingin mengikuti kehendaknya sendiri. Dimulai oleh anak yang bungsu itu dengan meminta bagiannya, meminta haknya, dan dengan uang yang banyak itu dia pergi ke negeri yang jauh. Godaan mempunyai uang yang banyak adalah godaan untuk berfoya-foya, untuk hidup bersenang-senang. Dan itulah yang dia lakukan. Namun sesudah uangnya habis dan kebetulan terjadi pula bencana di negeri itu, bencana kelaparan, dia pun melarat. Bahkan dia tidak diberi orang untuk mengisi perutnya dengan makanan ampas dari yang seharusnya untuk babi, untuk dia makan untuk mengenyangkan perutnya. Situasi yang sangat memprihatinkan akhirnya dia temukan di rantau orang itu. Saudara-saudari terkasih, kemudian kita akan melihat bagaimana proses dari pertobatan itu. Anak itu kemudian sadar. Inilah proses yang pertama dalam pertobatan. Menyadari diri sudah berdosa, sudah menyimpang, sudah menjauh dari kasih, dari keterjaminan, dari rumah Bapa. Dia mengingat bahwa di rumah bapaknya ada begitu banyak pekerja,
Mereka juga mempunyai begitu banyak makanan. Sementara dia di sini akan mati kelaparan. Dia sadar itu. Dan dia menyesal. Lalu dia mempunyai niat. Niat adalah proses yang kedua. Dia ingin kembali mengakui dosanya kepada bapaknya dan meminta untuk diterima, bukan pun sebagai anak, tetapi sebagai hamba. Dan proses yang berikut adalah dia bangkit dan kembali ke rumah bapaknya. Proses kebangkitan itu adalah tanda nyata dari niat, dari kesadaran dan keinginan untuk bertobat. Dan kemudian terjadilah adegan yang amat indah. Ketika dia sudah dekat ke rumah bapaknya, ternyata ayahnya sudah melihat-lihat dari jauh. Mungkin juga sudah beberapa kali ayahnya menunggu anaknya akan kembali. Dan ketika benar pada sore hari itu dia lihat anaknya kembali, ayah itu turun. Ayah itu bahkan berlari untuk mendapatkan anaknya, memeluknya, lalu menciumnya. Dan tentu anak itu mulai proses pertobatan itu dengan mengakui dosanya. Bapa, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saya tidak pantas lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah saya sebagai hamba. Tetapi adegan yang amat indah adalah sikap dari Bapa itu. Dia tidak mengatakan apa-apa pun tentang penyesalan, tentang pengakuan dosa dari anaknya itu. Dia bahkan memanggil hamba. Cepat, ambil jubah yang terindah, pakaikan kepadanya. Ambil cincin, pakaikan di jarinya. Sepatu untuk dia pakai. Marilah kita makan bersama. Dan sembelihlah anak lembu tambun itu, supaya kita bersuka cita. Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi kemudian menyadarkan kita bahwa perumpamaan atau cerita anak yang sesat ini mempunyai tema pertama-tama kegembiraan. Kegembiraan begitu besar di surga. Kegembiraan begitu besar di rumah Bapa yang kehilangan anaknya ini. Sebab anak yang hilang itu telah didapat kembali. Anak yang sesat itu telah pulang kembali. Anak yang sudah mati itu telah hidup kembali. Kegembiraan karena penyelamatan satu nyawa. Dan itulah kegembiraan besar bila seorang berdosa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan tentu yang kedua, belas kasihan yang begitu besar dari Bapa itu. Begitupun Allah yang selalu dengan tangan terbuka menunggu kita. Bapa itu, ayah dalam perumpamaan itu, tidak mengucapkan apa-apa pun tentang pengakuan dosa anaknya. Karena dia sudah mengerti, bahkan dia sudah menunggu setiap hari anaknya ini pasti akan kembali. Dia mengerti, berarti dia memaafkan. Mengerti sedikit artinya memaafkan sedikit. Mengerti banyak artinya memaafkan banyak. Allah Bapa mengerti semuanya, maka dia memaafkan semuanya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu renungan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.